Ternyata rumah makan ini gede banget gitu. Yang situ tuh emang paling favorit tuh, paling laku tuh daging kambing sama daging ayam. Terus semakin malam itu kan semakin rame, apalagi jam 6 ke atas itu biasanya mulai rame di situ tuh. Pokoknya yang aku lihat Pak Haji tuh bawa jeroan si ayam ditaruh di bawah, tangannya tuh ngusap-ngusap ngeliat ke atas. Pak Kamis manggut-manggut. Iya bisa jadi pesugihan kata dia. Situ ada di tengahnya lingkaran itu ada si Ina lagi tiduran. Aku mikirnya Pak Haji ini sengaja ngorbanin temen aku. Kalau dari rasanya seperti apa, Neng? Rasa apa? Satenya. Sate. Biasa aja atau biasa gimana? aja. Cuman orang kok doyan banget gitu ya? Iya, yang sebenarnya rasanya biasa aja karena kan juga kita pernah dikasih kan di sana. Cuman tetap aja kalau misal buka tuh pasti orang tuh rame, kayak orang-orang itu lagi kesini lagi. Pokoknya rame terus lah, aku juga bingung. Rumah makan sate yang selalu ramai pelanggan. Aroma daging bakar menggoda di pinggir jalan. Rasanya bisa memikat orang-orang untuk datang. Tergoda nikmat yang berasal dari ritual hitam. Katanya, Pak Haji menjual sate pesugihan yang sering menumbalkan karyawan demi kekayaan. Ritual tumbal pesugihan usaha yang nyata ini pernah dialami dan disaksikan oleh Neng Cila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Sobat Malam Mencekam yang ada di rumah. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu banyak uangnya, selalu bahagia ya. Sobat, hari ini sudah ada narasumber yang ini Neng nih. Masih muda ya, tapi pakai masker. Namanya Neng Cila. Ya. Cila Mbak, oh bukan ya. Itu mah Ciluk Mbak. Neng Cila ngubungin lewat mana? Lewat medsos. Lewat medsos ya. Cepet nggak ditanggapinya? Cepat, langsung. Langsung ya? Ya alhamdulillah ya, kadang lama juga. Jadi untuk penonton yang mau curhat di mohon maaf kalau jawabannya agak terlambat gitu ya. Oke, Neng Cila punya kisah tahun 2022. Baru ini? Iya. Waktu kerja atau magang? Waktu dibilangnya magang sih waktu Masih itu. magang. Katanya pemiliknya Sugihan ya? Punya rumah makan sate. Wah ngeri ya. Itu di mana tuh? Di provinsi mana? Di Jawa Barat. Di Jawa Barat ya. Dan sekarang Neng Cila apa kegiatannya? Sekarang lagi kerja di pabrik. Udah dapat kerjaan ya. Siapa aja waktu itu yang terlibat? Berapa orang temen yang melihat kejadian pesugihan itu? Waktu itu sih karena aku jadi saksinya ya, yang kenanya itu temen aku. Terus ada ya berdua aja sih yang tahu, yang terlibat langsung cuman aku sama temen aku. Berdua ya? Iya. Oke sobat, siap-siap untuk mendengarkan dan menonton kisah dari Neng Cila. Neng Cila juga harus menyembunyikan identitasnya ya untuk hal yang tidak bisa diketahui orang lain. Pakai masker ya. Begitu ya alasannya ya. Jangan ketahuan orang gitu ya. Oke. Malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Neng Cila. Jadi gini Mang ini nih kejadian waktu tahun 2022. Itu tuh saya baru lulus kuliah. Baru buat lulus kuliah. Itu setelah lulus kuliah itu kan mau nyari pengalaman kan. Kebetulan saya lulus itu bareng sama teman saya, namanya samarin ya, namanya tuh sebut aja Ina. Nah kita tuh ini kan mau nyari kerja bareng lah gitu, nyari pengalaman bareng. Kita nyari di sosmed, nyari loker pokoknya. Temu tuh di
rumah makan sate. Cila tuh ngubungin di situ tuh, ngubungin orang sananya. Alhamdulillahnya keterima, disuruh lanjut ke interview. Saya sama Ina ini lanjut interview. Kita berdua datang ke sana. Sebenarnya ditanyainnya nggak banyak, cuman kayak pengalaman, terus kegiatan akhir-akhir ini. Di sana tuh dikasih tahu kita paling keterima di sana jadi magang aja ya gitu kan. Karena aku sama Ina ini baru lulus kan, mau cepet-cepet cari pengalaman juga. Terima aja lah, udah yuk Ina, kata aku tuh. Kita berdua tuh sepakat, kalau misalnya emang keterima ya udah ambil gitu. Udah tuh abis interview disuruh pulang, katanya nanti dikabarin lagi ya beberapa hari lagi. Adalah 2 hari kemudian dikabarin tuh. Pertama aku ditelepon, seneng kan, katanya lanjut nih boleh, keterima magang, bikin ya nanti kontraknya 3 bulan. Aku langsung cepet-cepet kabarin Ina kan. Nah kata Ina tuh belum dapet, cuman setelah beberapa saat kemudian dia katanya ditelepon juga. Seneng kan, kayak temen bareng dari kuliah gitu, sebenarnya dari SMA kita bareng, keterima kerja bareng, seneng banget lah. Berarti Neng Sila ini S1 ya? Iya. S1 tapi melamar ke warung sate? Iya, ibaratnya kan mau nyari pengalaman. Sambil nunggu ya? Seneng banget tuh aku sama si Ina, keterima berdua gitu kan. Udah tuh abis dikabarin katanya nanti 3 hari kemudian boleh langsung berangkat aja, sekalian tanda tangan kontrak, ngurusin gitu. Udah tuh kita 3 hari kemudian berangkat ke sana. Dari interview aja tuh kita udah seneng, ternyata rumah makan ini gede banget gitu. Pas hari pertama ke sana disuruhlah kita ngurus berkas, ditanya-tanyai, terus disuruh tanda tangan. Jadilah kita kontrak di sana 3 bulan sebagai anak magang. Rumah makan besar ya ini ya? Iya. Terkenal? Lumayan sih, rame juga itu, pokoknya setiap hari tuh pasti rame. Makanya sampai jam 11 malam juga. Habis tanda tangan kontrak tuh langsung aja katanya sekalian pengenalan wilayahnya sama orang-orangnya. Jadi udah langsung disuruh ke sana, tapi nggak langsung disuruh kerja. Di situ ketemu bosnya. Aku sama si Ina ini kenalan lah sama bosnya, sebut aja Pak Haji. Sama Pak Haji juga katanya ya udah kenalan dulu aja sama yang lain, jangan langsung kerja, udah lihat-lihat dulu. Bosnya baik ini Pak Haji tuh. Ya udah aku sama si Ina ini diserahin sama salah satu karyawan sana. Kita dibimbingnya tuh sama si orang itu. Rencana magangnya berapa hari Neng? Magangnya full itu dari Senin sampai Sabtu. Nah kita di situ diserahin kan sama karyawan sana, dijelasin kata karyawan sananya, job desk-nya aku ini di bagian kasir ya gitu. Nanti si Ina ini juga di bagian kasir, cuman merembet ke helper, dia buat orang bantuan lah kalau misalnya di sana. Tapi kalau aku khusus di kasir. Ya aku iya aja sama si Ina teh. Terus tuh di situ kita dikenalin, diajak ke dapur, diliatin sama orang-orang baru. Oh gini. Diajarin cara ngasir, pokoknya dikasih tahu lah aturan-aturan sana. Terus kita juga dikasih tahu tuh di sana tuh ada 2 shift pagi sama shift malam kan. Kalau shift pagi itu dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Nanti lanjut shift malamnya dari jam 6 sore sampai jam 11 malam. Nah, kita nanya kan, itu gimana shiftnya, boleh dipilih atau sesuai nanti dikasih tahu. Terus kata si karyawan itunya, kalian mah kata bosnya shift pagi aja terus gitu kan, karena masih magang juga merenya. Kalian nanti shift pagi aja, shift malam mah nggak usah aja. Ya udah kan, udah tuh hari pertama cuman pengenalan, keliling-keliling, ya bantu-bantu kecil lah pokoknya. Besoknya itu baru aku langsung kerja benerannya, langsung tuh di bagian kasir. Si Ina juga kadang dipanggil ke belakang, bantuin ini dong, bantuin ini gitu kan. Udah tuh ya kita kerja aja kayak biasa,
dari pagi sampai jam 6 gitu. Udah ada seminggu lebih, hampir 2 minggu kerja, kita dapat shift pagi terus kan. Si bosnya itu datang ke situ, ada bosnya hari itu. Si bosnya ini tiba-tiba nyamperin kita yang lagi ada di kasir. Ngomong tuh bosnya, "Ina, kamu besok dapat shift malam ya, gantian," gitu kan. Kan tiba-tiba banget ya, aku nanya ke bosnya, "Aku gimana bos? Aku shift malam juga nggak?" gitu kan. Kata bosnya, "Nggak usah gitu, kamu mah shift pagi aja, Ina aja yang shift malam." Terus aku lihat-lihat juga karyawan di samping-samping kita kayak nggak ada tahu menau nih, mau ada pergantian shift gitu. Kata bosnya juga, "Ina doang," gitu kan. Aku nanya kan, kenapa Ina doang? Mulai aneh gitu. Tapi bosnya tuh masih ngelak aja mang, kayak udah kamu shift pagi aja Cila, Ina aja yang shift malam. Ya karena kita masih magang juga, terus karyawan lain juga kayak nggak tahu apa-apa, ya kita iya aja. Ya udah tuh besoknya aku berangkat sendiri, yang biasanya sama si Ina aku sendiri, karena Inanya kan mau shift malam. Aku chatan tuh kalau pagi sama Ina, gini lah pokoknya. Udah tuh jam 6 kan pulang, udah selesai aku pulang ketemu si Inanya shift malam. Ya gantian gitu. Aku kalau malam nanya ke Ina, "Gimana sih shift malam?" Ya orang penasaran ya, nggak tahu. Si Ina cerita ya gini, biasa aja kayak shift pagi aja, cuman bedanya gelap malam. Yang situ tuh emang paling favorit tuh, paling laku tuh daging kambing sama daging ayam. Pokoknya 2 menu tuh paling laku lah, paling cepet habis, paling banyak dipesennya itu. Udah tuh lanjut si Ina lanjut shift malam, akunya shift pagi gitu kan. Nah udah ada berapa hari ya si Ina itu shift malam terus. Aku mulai kayak penasaran kan, kenapa Ina terus gitu kan yang di shift malemin. Aku juga mau gitu. Terus hari ketiganya itu si Ina disuruh lanjut shift malam. Cuman di hari ketiga itu aku kebetulan paginya ada acara sama keluarga aku. Cepet-cepet lah aku izin ke bos. "Bos maaf ya hari ini aku nggak bisa hadir paginya. Boleh nggak ganti aja shift malam sama si Ina gitu." Untung sama bosnya tuh dibolehin. Ya udah aja setuju kan bosnya. Aku chat si Ina lah, seneng lah aku. "Woi aku dapet shift malam nih deh." Aku izin ke bos udah setuju. Si Ina pun seneng kan itu. Akhirnya kita bisa shift malam berdua. Apalagi aku penasaran banget shift malam itu kayak gimana kan. Udah tuh malamnya aku datang bareng sama si Ina jam 6. Langsung ke kasir kan aku kayak biasa. Si Ina juga di kasir bareng aku. Pokoknya dia ngarang-ngarain aku lah. Terus semakin malam itu kan semakin rame, apalagi jam 6 ke atas itu biasanya mulai rame di situ tuh. Kebetulan di situ kasir lagi membludak, aku lumayan keteteran. Untungnya ada karyawan sana kayak baik hati gitu ngelihat kita. "Udah sini gantian aja, aku yang kasir. Kamu sama Ina ke sana, ke ruang daging sana," gitu kan. Aku semangat kan, "Yuna ke ruang daging." Si Ina juga narik tangan aku, seneng dia ngajak aku ke ruang daging. Kita berdua disuruh ngambil satu daging sate kambing, 1 sate ayam, karena 2 menu itu kan paling laku kan. Ya udah, aku sama Ina jalan lah ke belakang. Jadi itu di belakang itu ada ruang khusus daging kan, masuk lorong gitu, terus ada kamar. Di sana itu gelap banget nih. Gak tahu kenapa, mungkin karena aku jarang shift, baru pertama kali shift malam ya. Situ gelap banget, nggak kayak waktu siang gitu. Aku nanya kan ke Ina lagi jalan berdua tuh, emang biasanya segelap ini ya gitu kan. Si Ina itu cuma kayak, "Ya emang kayak gini," kata dia tuh. "Kamu aja baru pertama kali shift malam kan." Kata aku tuh, emang kayak gini kah lampunya? Apa emang baru kayak gini, baru redup kayak gini? Katanya tuh udah lama, emang daerah sini nih kalau malam gelap gitu kata dia. Ya udah, karena udah disuruh cepet gitu ngambil sate kambing, aku sama Ina langsung aja masuk ke ruangan daging itu. Di situ dingin kan ruangan daging ya, jadi dalamnya tuh dingin, terus di sekelilingnya banyak daging. Terus juga ruangannya kebetulan gelap banget, gak tahu kenapa, padahal
ruangan daging itu kan harusnya terang ya. Masa rumah makan sate gede nggak dirawat. Cuman di situ gelap banget, nah bau amis kan daging semua sekelilingnya. Aku kebagian daging ayam tuh, ngambillah daging ayam. Sina yang ngambil daging kambing. Udah tuh selesai ngambil daging ayam. Karena aku membelakangin Ina posisinya, karena ada belakang-belakangan tuh. Pas aku madep belakang nih, mau nengok ke Ina, maksudnya kayak udah Yuna gitu kan, mau ngajakin Ina keluar. Aku tuh ngeliat ada sosok hitam, bayangan gitu lewat. Aku kayak kedip-kedip mata gitu kan, takut salah lihat. Mungkin karena kayak ruangannya juga gelap, aku salah lihat. Pas ngedip lagi, nengok ke Ina lagi, di situ kelihatan ada sosok siluman gak tau setan di situ, pokoknya di sebelah Ina yang lagi jongkok ngambilin daging kambing. Dia sosoknya tuh kayak manusia tinggi berdiri di samping Ina, cuman kepalanya tuh kambing, terus ada tanduknya, ada moncongnya, itu bener-bener kambing. Badan cuma dari leher ke bawah tuh berbulu gitu. Situ aku kaget kan, tapi kayak nggak bisa teriak juga, cuman melongo gitu. Itu cuman sekilas, cuman melongo gitu kan, cuman kelihatan jelas banget. Si Ina juga nggak ngerasa apa-apa, dia fokus ngambilin kambing. Aku pun kayak nggak percaya gitu, melongo aja ngeliat situ nggak bisa ngapa-ngapain. Panggil kan, aku manggil Ina, "Hai Ina," gitu kan. Dia nengok ke aku, "Kenapa sih?" kata dia tuh. "Ih, kamu nggak lihat?" kata aku tuh. Si Ina nggak ngerasa lihat apa-apa, ngeliat apa kata dia tuh. Itu tadi aja, "Masa ada setan?" kata aku. Si Ina nggak ngerasa lihat apa-apa. Dia bilang kayak, "Mana ada," kata dia tuh. Dia nggak percaya tuh awalnya, mana ada setan kayak gitu kan. Terus karena di situ gelap juga ya, aku nggak mau lama-lama di situ. Udah cepet yuk. Aku mulai merasa takut kan, deg-degan itu di situ. Udah pertama kali shift malam, ruangannya gelap, bau amis, takut banget lah pokoknya di situ. Aku cepet-cepet narik Ina aja, udah cepetan yuk gitu. Di lorong itu kita ngobrol, aku ngomongin yang tadi. "Sumpah nah beneran," kata aku tuh sambil gemeter gitu. Gue di situ aku takut banget. Si Ina masih nggak percaya, jadi dia mungkin karena nggak mau bikin aku takut juga, menenangin. Dia cuman kayak, "Udahlah, masa iya kamu ngelihat hantu gitu, udah nggak mungkin, udah jangan dipikirin." Tapi karyawan lain banyak kan? Banyak, cuma waktu itu kita juga lagi berdua, karena yang disuruh ngambil daging kan berdua. Mungkin lagi sibuk juga kan waktu itu. Ya udah tuh, udah habis ngasih satenya ke dapur, udah kita kerja kayak biasa, nyuci piring. Karena kasir juga lagi dipegang sama karyawan lain kan, kita bantuin yang lain aja, nyuci piring apa. Aku tetap aja ngomong ke Ina, ngomongin yang tadi, cuman si Inanya tuh udah jangan diomongin gitu kan. Dia masih aja nggak mau ngomongin. Udah tuh kita sampai jam 11:30 malam waktu itu, lagi rame-ramenya warung. Pulang itu dijemput dua-duanya, kita nggak ada yang bawa motor. Sina ini dia dijemput omnya, sedangkan aku dijemput bapakku. Aku tuh ngubungin bapakku kan, jemput dong gitu kan. Sina juga ngubungin omnya. Malam itu nggak bisa dihubungin omnya Ina tuh. Jadi aku paksa ke Ina kan, "Udah yuk pulang bareng aku aja." Situ udah jam 11:30 juga kan, udah malam. Tuh warung juga mau tutup, karyawan juga udah mulai pada mau pulang. Si Ina tuh bilang, "Nanti aja, tunggu om aku bales gitu. Barangkali dia lagi di jalan atau apa." Ya udah aku tungguin Ina gitu kan, nggak enak kan pulang duluan. Tunggulah kita di situ di warung berdua sampai jam 12. Omnya Ina tuh belum datang. Udahlah aku paksain aja, "Udah yuk Ina, bapakku juga udah lama nunggu, udah dianterin aja sekalian." Baru aku sadar juga di situ muka Ina tuh pucet, muka dia pucet banget. Terus pas aku pegang tangannya dingin. Pokoknya mukanya tuh pucet, yang biasanya orang normal kan bibirnya merah ya. Bibirnya pucet, kering gitu kan, mukanya pucet, dia kayak banyak keringet, kayak orang kesakitan. Aku pikir, lah kenapa nih bocah kan?
tadi normal-normal aja. Gara-gara itu aku makin maksa si Ina nih, yaudah pulang aja bareng yuk gitu kan kata aku. Si Ina pun setuju. Kita berdua bonceng 3 tuh sama bapak aku, pulang nganterin Ina dulu. Ina di belakang, aku di tengah. Masih lah aku ngomongin yang tadi, masa sih Ina kamu nggak lihat? Sumpah deh aku takut banget. Aku di situ masih aja kepikiran, masih gemeter. Soalnya bener-bener itu tuh yang sosok gede gitu, kepalanya kambing. Kan aku nggak percaya juga ya sama yang aku lihat sendiri. Makanya aku tanya ke Ina, si Inanya nggak lihat, ternyata sama sekali nggak lihat kata dia tuh. Udahlah kita bertiga pulang, nganterin si Ina dulu. Abis itu aku pulang sama bapakku. Besoknya itu aku lanjut masuk shift pagi kan. Aku kerja kayak biasa. Nah pas jam 6 itu si Ina ini nggak kelihatan. Kan harusnya Ina shift malam kan, hadir gitu. Tapi di situ dia nggak ada. Ya mungkin dia telat atau apa. Aku nggak mikirin lagi. Aku chat juga pas malam itu nggak dibales. Ya mungkin sibuk pikir aku gitu kan. Pas besoknya lagi paginya aku masuk pagi kayak biasa. Dibilang sama karyawan, teman kamu kemana gitu kan. Kemarin nggak masuk loh katanya. Nah aku kaget karena juga chat aku nggak dibales waktu itu tuh. Aku nggak tahu kabar dia. Aku nanya balik ke karyawan, emang kemarin nggak masuk malam-malam? Kata dia, enggak Je, orang ditungguin nggak masuk. Mungkin sakit kata dia tuh. So aku mikir iya juga, karena kan terakhir pulang sama aku mukanya pucet, terus juga badannya dingin, keringetan, ya mungkin sakit lah, positif thinking gitu kan. Ya udahlah aku kerja aja kayak biasa sambil tetap aja tuh ngechat dia, tapi nggak ada tuh dibales. Makin khawatir, sorenya itu mutusin tuh, gimana kalau aku ke rumah dia ya. Aku minta bapakku anterin ke rumah dia, bawa buah gitu kan, beli bingkisan ke rumah dia. Karena aku ini sama Ina tuh udah deket dari SMA tuh kita ketemu. Dari zaman SMA kita bareng, terus sampai kuliah bareng, terus keluar kuliah nyari kerja pun bareng gitu kan. Orang tua kita pun udah saling kenal, udah saling tahu, udah sering ngobrol. Ya udahlah aku main aja ke rumah dia kayak biasa. Pas aku main ke rumah Ina, tanya kan ke ibunya Ina, gimana Bu, Inanya sakit aja, nggak berangkat sih, kok nggak dibalas juga chat aku. Si ibunya tuh jawab, iya tuh Inanya di dalam aja, kata ibu Ina tuh, sakit dia aja, nggak tahu dari pas kamu terakhir anterin pulang langsung panas malamnya, dibangunin juga bilangnya pusing. Tidur aja tuh dia aja, lihat aja ke dalam. Ya karena udah sering main juga, aku langsung aja masuk ke rumah Ina. Masih sama tuh dia keadaannya, mukanya masih pucat, keringatnya masih ngalir gitu kan, tangannya dingin. Mulai aneh lah aku, kenapa tiba-tiba banget kayak gini. Perasaan waktu terakhir shift bareng berdua tuh masih sehat-sehat aja, masih ceria gitu kan. Aku bangunin pun ya udah, dia sadar sebentar, melihat aku tidur lagi. Aku pikir kayak ini anak sakit parah kali ya, kecapean gitu. Di situ aku main dari jam 6 sampai jam 8, udah capek juga habis pulang kerja. Udah keburu malam. Aku mutusin, udah ya Bu, jadi pulang aja. Nanti besok-besok kesini lagi. Aku minta bapakku jemput tuh, pulang lah aku. Besoknya aku udah kerja kayak biasa. Masih shift pagi. Pulang jam 6, mampir lagi lah ke rumah Ina, main gitu kan pikirnya. Soalnya masih nggak dibalas juga chat aku tuh sama si Ina. Aku chat dari 2 hari kemarin nggak dibalas. Aku minta bapakku anterin lagi kan. Pas datang ke sana, si ibunya Ina ini keluar dari pintu, dia tiba-tiba ribut gitu, panik dia aja. Ngomong ke aku dipanggil tuh di sana, Neng tolong Neng, jadi itu si Ina aja. Aku bilang, kenapa Bu? Baru datang kan. Aku pikir tambah parah sakitnya, mungkin kayak bakalan dibawa ke rumah sakit atau gimana gitu kan. Tiba-tiba ibunya Ina ngomong, situ si Ina aja kesurupan. Lah, aku kaget kan, kok tiba-tiba kesurupan. Bukannya dia sakit demam gitu kan. Buru-buru lah aku masuk, bapakku juga yang dengernya buru-buru parkir kan, gak jadi langsung pulang. Kita berdua masuk tuh lihat kondisi si Ina.
dia di situ tiduran berbaring, tapi kayak menggeliat gitu badannya, kesakitan, kayak dia teriak-teriak gitu, matanya keluar air mata, badannya masih pucet. Aku di situ yang masih lihat di pintu pun kaget kan, kenapa tiba-tiba dia kayak gini. Jadi si Ina tuh tiduran, tapi teriak-teriak sambil nangis. Pokoknya dia teriak-teriak sambil menggeliat gitu, sambil ngomong tolong, tolong. Ibunya masuk kan, coba goyangin badan Ina, terus dipeluk. Si Ina ini meluk ibunya sambil nangis. Dia ngomong, tolong bu, je, panas, tolong, je, aku takut gitu kan. Si Ina ini kayak gitu terus sampai udah ditenangin sama kita. Aku juga disuruh deketin sama ibunya. Coba neng, je, siapa tahu si Ina bangun. Aku udah pegang tangannya, aku bilang, Nah bangun gitu ya, aku kan nggak ngerti juga ya, aku baru pertama kali lihat yang gituan. Aku cuman coba nepuk-nepuk tangan Ina, goyang-goyangin. Dia cuman pokoknya yang keluar dari mulutnya cuman tolong aja, minta tolong pokoknya dia tuh sambil nangis-nangis. Aku bingung kan di situ. Si bapak ibu Ina juga kayak bingung. Aku tanya, ini udah berapa lama bu? Kan kata si ibunya, ini baru. Kalau tadi pagi sih si Ina baru ngigo-ngigo aja, jadi kayak mimpi buruk tuh, kayak ngigo, tapi masih sama ngigonya, masih minta tolong terus. Jadi kata ini kesurupan baru waktu aku datang. Iya, jadi baru teriak-teriak gini sambil nangis-nangis ini baru. Tadi kemarin mah masih ngigo-ngigo aja. Aku kaget dong gitu kan, kayak ini harus gimana? Aku juga bingung, kok tiba-tiba kesurupan dia. Karena nggak kunjung berhenti kesurupannya itu, bapaknya si Ina ini panggil Pak Ustadz lah dia, sama Pak Ustadz tuh ditenangin. Ya udah dia bisa, akhirnya dia si Inanya nih tidur di pelukan ibunya. Aku di situ bingung, merinding juga ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya udah, aku ngeliatin dia ditenangin sama Pak Ustadz, dia meluk ibunya sambil tidur gitu kan. Terus sedangkan bapak aku sama bapaknya Ina ngobrol, ya udah aku liatin aja di situ. Habis ngobrol-ngobrol, udah tuh bapak aku sama bapak Ina kan udah ngobrol lama. Diajaklah aku pulang sama bapakku, udah yuk pulang gitu kan. Nggak enak, udah malam. Siapa tahu Ina juga butuh istirahat. Nanti lagi besok-besok aja kesini. Ya udah aku pulang kan. Besoknya aku lanjut kerja kayak biasa. Nah, di situ tuh kepikiran Ina terus kan, kayak aneh banget orang yang nggak pernah. Soalnya dari zaman aku SMA sampai lulus kuliah bareng Ina tuh nggak pernah ada kejadian kayak gini. Maksud aku kayak kenapa dia tiba-tiba kesurupan gini? Aku kepikiran terus. Saat lagi kerja tuh kayak kepikiran kan. Ibunya bilang juga dia kesurupan kayak gini semenjak sakit kan, sebelum itu kan ngigo-ngigo. Terus aku mikir, itu tuh kapan? Oh, waktu aku ngelihat sosok kambing itu sama si Ina. Kan aku kerja kayak biasa ya, Ina tuh udah berapa hari yang gak masuk, kayaknya 2 atau 3 harian gak masuk. Di situ ada Pak Haji tuh kebetulan. Nah aku tuh bingung kan, kok Pak Haji ini kayak gak nyariin si Ina. Ina tuh udah 3 hari gak masuk loh ibaratnya. Aku mikir juga kayaknya si Ina juga gak izin ke Pak Haji gak sih, soalnya kan chat aku juga gak dibales ya. Tapi dia masih ya tenang-tenang aja gitu, kayak gak nyariin, gak apa, gak nanyain. Karyawan-karyawan lain juga justru nanya ke aku, Ina kemana gitu kan, sakit tak gitu. Aku cuma jawab ke karyawannya, iya sakit tak gitu kan, gak enak mau ngomonginnya juga. Di situ aku udah curiga nih, kenapa Pak Haji diem aja. Maksudnya kenapa nggak nanyain? Terus juga aku tuh mikir di situ tuh nyambungin lah, si Ina ini kan sakit gara-gara terakhir kali aku ngelihat sosok itu kan. Terus juga mana habis sakit tuh malah kesurupan gitu kan, sakitnya yang nggak normal. Terus Pak Haji juga nggak nanyain. Nah
Terus tuh Mang, aku baru ingetnya waktu itu, waktu di minggu pertama ini, jadi lagi di belakang nih aku sama si Ina sampai malam itu, sampai mau tutup. Di situ tuh kita lagi cuci piring. Nah, ada Pak Haji kebetulan di situ. Di situ hari itu ada Pak Haji. Dari tempat cuci piring tuh aku ngeliat Pak Haji tuh lewat, bawa di tangannya tuh ada mangkok. Nggak tahu lah, pokoknya aku kan nyuci piring di bawah ya. Aku nggak tahu dia bawa mangkok apa. Yang penting dia lewat arahnya ke lorong yang deket ruangan daging itu. Dia lewat aja, aku cuman sekilas liatnya. Aku nyuci piring sampai tutupnya itu tuh, ditutupnya warung. Pulang kan aku, Pak Haji tuh kayaknya masih di belakang deh, masih di sana. Ya udah, karena disuruh pulang sama karyawan lainnya, aku pun setuju. Udah yuk pulang tuh. Tapi yang namanya anak magang, anak muda gitu kan, kemana-mana bawa HP aku tuh ketinggalan di tempat cuci piring. Yang padahal udah di depan nih, aku udah sama Ina. Aku bilang ke Ina, tunggu ya, HP aku ketinggalan. Balik lagi lah aku ke belakang sendiri ke tempat cuci piring, ngambil HP. Abis itu penasaran kan, tadi Pak Haji kan ke arah sana ya. Aku lihat lah di sana tuh ngapain dia. Soalnya itu kan ada lorong kan, di sampingnya tuh ada ruang daging. Di situ masih ada, di lorong itu masih ada lagi ke belakangnya ruangan kosong. Ngeliat tuh aku Pak Haji ada di sana, di pojokan ruangan kosong itu, di pojok, bener-bener di pojok. Karena yang aku jelasin pertama kan ruangannya gelap banget kan itu, karena lampunya redup, makin pojok makin gelap. Si Pak Haji itu lagi jongkok di bawah tuh. Yang aku lihat ternyata di mangkok yang dia bawa itu isinya tuh jeroan daging ayam. Dia taruh di pojokan situ. Habis itu dia dungkuk, dia kayak lihat ke atas tuh, kayak baca-baca apa. Aku di situ yang sendirian gak percaya juga kan, lagi ngapain Mbak Haji gitu kan. Mau negur pun gak bisa, mau mendekat pun takut gitu, udah mana gelap, udah mau pulang. Pokoknya yang aku lihat Pak Haji tuh di pojokan ruangan itu lagi bawa jeroan si ayam, ditaruh di bawah. Habis itu dia dungkuk sambil kayak tangannya tuh ngusap-ngusap sambil lihat ke atas. Udahlah, aku karena itu mau pulang juga, Ina juga nungguin di depan, aku udahlah langsung aja pulang. Semenjak keinget itu, makin mikir kan aku, makin nyocok-nyocokin gitu, si Ina yang kayak gini, terus juga aku yang ngelihat hantunya waktu itu, nyocok-nyocokin. Pikiran aku langsung tuh keluar, apa jangan-jangan Pak Haji ini pesugihan gitu kan. Ya soalnya gak kepikiran yang lain lagi gitu. Soalnya rumah makan sate ini juga kan sukses. Terus juga Kalau dari rasanya seperti apa, Neng? Biasa aja atau biasa gimana? aja. Cuman orang kok doyan banget gitu ya? Iya, yang sebenarnya rasanya biasa aja karena kan juga kita pernah dikasih kan di sana. Cuman tetap aja kalau misal buka tuh pasti orang tuh rame, kayak orang itu lagi kesini lagi. Pokoknya rame terus lah, aku juga bingung. Makanya karena itu juga aku langsung nyimpulin nih, apa jangan-jangan ini nih pesugihan gitu kan. Karena udah nggak kepikiran apa-apa lagi, aku udah bener-bener yakin di situ tuh. Udah kepikiran si Ina terus kan, dia juga yang tiba-tiba kesurupan, terus Pak Haji yang kayak gitu. Udahlah aku nyimpulin kalau ini nih pesugihan. Di situ aku udah marah banget kan, kayak temen aku sendiri, aku mikirnya Pak Haji ini sengaja ngorbanin temen aku, makanya nyuruh si Ina ini awal-awal sering shift malam. Mungkin Ina itu juga sering disuruh ke bagian dagingnya biar dianya dilihat setannya. Nggak tahu, aku juga nggak ngerti, cuman yang aku pikirin sih gitu. Karena awal-awal juga kan aku dilarang ikut Ina shift malam kan. Udah jadi target mungkin ya? Iya, mungkin udah jadi target, makanya dia disuruh shift malam duluan. Terus disuruh, makanya waktu itu juga di hari ketiga yang Ina shift malam itu kebetulannya ada aku kan ikut shift malam juga. Mungkin pas Inanya lagi di
incer. Hari itu aku ngeliat, ketahuan lah. Udah kesel banget di situ, udah marah. Si Pak Haji tuh aku lihat-lihat, aku kan di kasir ya waktu hari itu. Aku lihat-lihat Pak Haji tuh ke belakang lagi. Aku curiga lagi, apa jangan-jangan dia mau ngasih jeroan lagi. Aku ikutin lah itu kasir, aku tinggal. Udah marah banget soalnya aku kan. Aku ikutin Pak Haji ke belakang. Ternyata dia belok ke ruang daging. Udah lah, karena di ruang daging itu sepi, cuma ada Pak Haji yang masuk. Udah aku langsung aja masuk. Aku bilang kan awal basa-basi, Pak Haji. Dia nengok tuh, iya kenapa Cila aja gitu kan. Aku nanya, Pak Haji si Ina ini gak berangkat loh. Pak Haji tahu nggak? Si Pak Hajinya tuh jawab, oh nggak tahu. Kenapa? Jadi dia basa-basi juga tuh, kenapa ya? Gitu. Aku bilang, oh Pak Haji nggak tahu. Ina nggak ngabarin tak? Gitu. Dia jawab, iya Ina nggak ngechat. Udah berapa hari nggak berangkat kata Pak Hajinya. Dari 3 hari yang lalu Pak Haji. Situ aku sebenarnya udah marah Mange, cuman ya udahlah, sabar, masa langsung marah gitu. Di situ kan cuma ada kita berdua juga. Aku mojok-mojokin lah dia, aku nanya, Pak Haji beneran nggak tahu si Ina nggak berangkat. Kalau istrinya ada, istri Pak Haji? Istrinya nggak pernah lihat aku. Nggak pernah nongol ya? Pak Haji doang yang sering ke resto. Si Pak Haji pun ya udah jawab seadanya aja, iya nggak tahu. Makin kesel kan, Pak Haji ini nggak ada khawatirnya sama sekali sama si Ina gitu kan. Padahal udah 3 hari, harusnya kan karyawan 3 hari nggak masuk tuh ditanyain tak apa, walaupun masih magang ya. Aku tuh kesel banget di situ. Aku nanya, Pak Haji, waktu itu Pak Haji bawa jeroan tuh buat apa gitu. Ngeles lah aku. Kaget Pak Hajinya, mukanya kaget dia nengok aku. Hah, bawa jeroan kapan kata dia tuh. Waktu itu Pak Haji waktu mau tutup, aku ngeliat sih. Di situ aku udah mau keluarin semuanya, marah banget Pak aku sama Pak Haji. Dia ngelak terus ya. Enggak, kapan aku pernah bawa jeroan sih. Aku jelasin lah ke dia. Pak Haji waktu itu bawa jeroan di tangan, ditaruh di pojokan sana yang gelap itu gitu kan. Pak Haji pun makin terpojok kan. Ngelak dia. Enggak sih, kapan aku kayak gitu sih. Kamu jangan ngomong aneh-aneh. Suara Pak Haji mulai gede nih, mulai mungkin dia mulai panik ya, mulai terpojok. Terus juga di situ udah terlanjur ngomong, udah aja saya lepasin di situ. Marah-marah lah saya sama Pak Haji. Pak Haji, kamu ini ya pesugihan. Udah langsung tuh saya nuduh. Karyawan di sana pun bolak-balik ngeliat kan, ngedenger. Mereka mulai penasaran, mulai mendekat lah mereka. Di situ udah nggak peduli lah. Pak Hajinya pun ngelak terus Pak Hajinya. Kamu ngomong apa sih, karyawan baru gitu kan, jangan berani-berani gitu. Pokoknya dia ngelak terus gak mau ngomong. Di situ juga karyawan tuh udah pada mulai mendekat nih, udah mulai masuk ke ruangan daging. Mereka tuh nggak tahu ada apa ribut-ribut ini. Di situ aku nunjuk-nunjuk Pak Haji, terpojok marah-marah dia, balas pokoknya. Kita adu mulut lah di situ. Semua aku keluarin di situ. Udah kepikiran terus sama si Ina kan. Karyawan lain pun merasa kayak aku udah makin deket Pak Haji, udah marah-marah terus. Karyawan lain maju kan, misahin lah kita berdua. Dipisahin, ada apa ini, ada apa gitu kan. Dipisahin, si Pak Haji pun masih ngata-ngatain aku. Kurang ajar sih, anak baru, masih magang, udah nuduh-nuduh yang enggak. Mungkin dia juga udah malu ya dibilang pesugihan, kedengaran sama karyawan lain. Udahlah aku dibawa sama karyawan lain, Pak Haji pun ditenangin. Si Pak Haji pun teriak-teriak terus, udah keluar aja, keluar, pecat. Pokoknya dia maksa banget tuh, keluarin, jangan boleh di sini lagi. Aku pun di situ ditenangin sama karyawan juga udah nggak peduli. Ditanyain sih sebenarnya kayak kenapa sih, ada apa, kan pada penasaran ya karyawan. Sebenarnya aku juga takut ya nasib aku gimana. Pak Hajinya udah ngomong pecat-pecat. Cuman ya udahlah. Udah karena itu juga malam kan, situasinya rame. Pak Haji juga yang udah marah-marah terus kalau ngelihat aku lagi. Disaranin sama karyawan sana tuh,
kamu pulang aja Cila aja, hari ini kayaknya rada nggak enak deh. Karena aku juga masih kesel kan, ya udahlah, males juga lihat muka Pak Haji. Setuju tuh aku pulang. Pak Hajinya masih aja teriak-teriak, pecat, pokoknya dia maksa minta aku keluar. Aku nggak mikirin itu, pulang aja lah aku. Situ aku nelfon bapakku kan, pulang lah kita ke rumah. Aku masih belum cerita apa-apa ke bapakku, ke ibu aku. Terus besoknya ini bingung kan aku, berangkat nggak ya kondisi kayak gini. Tiba-tiba pagi-pagi tuh di chat sama karyawan sana, Cila, minta maaf ya aja, kayaknya nggak bisa lanjut. Pak Hajinya masih marah terus ke kita soal kamu. Pokoknya Pak Hajinya maksa banget gak mau kamu masuk lagi. Ya di situ sebenarnya sedih juga ya. Maksudnya baru berapa bulan magang. Tapi kalau dipikir-pikir lagi juga aku ikhlas aja. Soalnya kan balik lagi mikir Pak Haji kan pesugihan ya. Takutnya juga nanti makin sana makin banyak problem. Jadi ya udah aku terima aja. Aku bilang lah ke bapak sama ibu aku udahan kerjanya. Sedih ya, karena udah di off. Cuman balik lagi tuh kepikiran si Ina. Aku mintalah bapak aku anterin ke rumah Ina. Aku ke rumah Ina kan, diantar sama bapak aku. Di situ aku nanya keadaannya si Ina kan ke ibunya. Gimana Bu, Ina masih sering tah. Si ibunya Ina nangis, tiba-tiba dia datang ke aku sambil nangis. Neng masih Neng, gimana ya Pak Ustadz sering bolak-balik ke sini nenangin Ina, tapi kadang kalau masih malam tuh dia masih aja kesurupan. Ibu sampai kewalahan, nggak enak sama Pak Ustadz gitu kan. Aku tuh bingung juga kenapa dia masih kayak gini. Terus tapi pas aku kesana enggak tuh, dia lagi nggak apa-apa, dia lagi tidur. Tapi mukanya masih pucet, masih kayak biasanya, masih keringetan, badannya masih dingin. Di situ aku ngobrol-ngobrol lah sama si ibu. Sebenarnya aku mau cerita, cuman masih ketahan lah, masih nggak enak ngomong ke ibunya si Ina. Lagi ngobrol sama ibunya Ina tuh tiba-tiba teriak dari dalam kamar. Dia tiba-tiba teriak, tolong sakit gitu kan. Aku sama ibu Ina kaget, langsung lari kita berdua ke sana. Dilihat si Ina itu duduk, tadinya tidur dia lagi duduk gitu, meringkuk sambil megangin kaki, sambil nunjuk-nunjuk ujung kamar, sudut kamar. Dia nunjuk-nunjuk sudut kamar sambil teriak nangis ketakutan. Si ibunya Ina langsung lah meluk si Ina. Kenapa Ina gitu kan, sambil dilus-lus rambutnya. Dia masih aja nunjuk ke pojokan kamar gitu, ke ujung kamar. Tolong, jadi dia datang lagi, dia takut, dia minta tolong terus. Pokoknya kayak waktu terakhir kali aku ngeliat dia kesurupan. Tapi kali ini dia ngomong lagi, dia datang lagi. Aku lihat kan, dia ngeliat, tapi di pojokan kamar itu nggak kelihatan apa-apa. Aku bingung, dia itu ngeliat apa gitu kan. Aku mikir, apa jangan-jangan sosok yang waktu itu. Karena di situ juga nggak bisa apa-apa, aku cuma bisa nenangin Ina. Tapi si Ina tetap aja masih meluk ibunya sambil nangis dia, sambil terus nunjuk-nunjuk. Ditelepon lagi lah Pak Ustadz. Pokoknya sama 3 hari ini yang nenangin Ina cuma Pak Ustadz. Nah udah tuh 2 hari setelah terakhir ke rumah Ina, saya ini jatuh sakit makanya. Dari pagi itu bangun tidur badan saya kerasa berat, terus juga keringetan parah. Saya pikir apa saya demam ya. Saya masih positive thinking, mungkin karena emang kecapean gitu kan. Terus juga pikiran lagi kacau gara-gara belakangan ini. Pokoknya badan berat, saya cuman kuat di kasur, nggak bisa bangun, badan keringetan, terus juga badan dingin. Udah minum obat itu dari pagi sampai sore, udah minum obat, udah istirahat, tetap aja. Saya coba tidur kan siang-siang tuh. Pas tidur ini saya mimpi ngeliat ada sosok yang kemarin. Jadi saya mimpi di ruangan gelap
ada sosok yang kemarin yang tubuh manusia kepala kambing itu lagi narik-narik tangan Ina. Si Ina ini lagi ditarik dia sambil nangis, sambil bilang nggak mau gitu. Saya di situ nggak bisa bergerak di mimpi itu tuh. Saya cuma bisa ngeliat Ina di depan lagi ditarik-tarik sama sosok kepala kambing itu sambil menjerit, sambil nangis-nangis. Si Ina tuh lagi ditarik-tarik tangannya. Dia kayak dipaksa menuju satu tempat. Pokoknya saya mimpi kayak gitu. Terusnya dibangunin sama ibu saya. Bangun-bangun kaget kan, apa saya nggak beraturan. Ibu saya ngomong, kamu kenapa badannya keringetan gini, kamu mimpi apa gitu. Nah di situ saya nangis ke ibu saya karena saya udah ngerasa kalau saya udah masuk ke hubungan si Ina, saya ngerasa udah terlibat nih kayaknya. Saya juga udah capek kan, udah takut. Saya nangis ke ibu saya, ibu gitu kan. Terus saya ceritain dari awal sebelum Ina kesurupan. Saya ceritain lah, ibu waktu shift malam ngelihat ini. Terus ceritain, ibu saya langsung masuk tuh, langsung ngeh, oh gini. Nah ibu saya bilang ke bapak saya. Terus kata bapak saya, ya udah sabar dulu ya, nanti dicari solusinya. Ya udah tuh, nurut aja saya. Malamnya itu saya mimpi kayak tadi lagi, bener-bener kayak tadi lagi. Si Ina tuh ditarik-tarik tangannya sampai dicengkrem. Si Ina masih nangis, saya masih nggak bisa bergerak. Itu juga mimpi itu nggak berhenti sampai saya dibangun ibu saya. Karena udah ngerasa capek, saya pun nangis. Itu kan ada bapak saya juga. Saya nangis ke bapak saya, bapak tolong panggil orang pinter aja sih pak gitu kan. Bapak saya nyaranin, gimana panggil Pak Ustadz aja yang nanganin Ina. Terus karena saya mikir si Ina ini 3 hari nggak berubah masih kayak gitu terus, saya bilang ke bapak saya aja, Pak emang nggak ada yang lain panggil orang pintar aja. Bapak saya dengar saya ngomong gitu langsung mikir tuh. Nah besoknya itu bapak saya bawa orang, dikenalin langsung ke saya, ini Neng orang pinternya namanya Pak Kemis. Udahlah kita kenalan. Pak Kemis juga dengerin cerita saya ngasih tahu Pak Kemis gini. Pak Kemis manggut-manggut, iya bisa jadi pesugihan kata dia. Terus Pak Kemis tuh minta lihat keadaannya si Ina. Diantarlah Pak Kemis sama bapak saya ke rumah Ina. Ada 1 jam dia pergi Pak Kemis ke rumah Ina, balik lagi ke rumah saya aja. Pak Kemis ngomong dengan raut muka yang serius tuh, Neng, si Ina mah udah nggak ketolong udah parah. Sekarang saya kaget ya, waduh emang nggak bisa ada jalan Pak. Saya udah di situ udah shock banget, mana saya juga kena kan. Emang nggak ada jalan Pak buat nolongin si Ina. Si Pak Kemis juga bilangnya nggak bisa Neng, si Ina udah kenal duluan ya daripada Neng gitu kan. Saya bilang iya Pak, asalnya Ina dulu yang kayak gitu. Terus kata Pak Kemis tuh, kayaknya sama bosnya si Neng, si Ina tuh udah diincer dari awal. Mungkin pas nggak ada si Neng atau sendirian, si Ina nih udah diketemuin sama setannya. Saya tuh ngerengek, Pak emang nggak ada cara gitu kan. Situ saya udah panik, udah takut ya, sedih juga. Masa teman saya si Ina ini nggak bisa ditolong. Terus Pak Kemis kan gini nanya ke saya, kalau Neng sih gimana gejalanya? Ya saya jelasin, saya masih mimpi gini Pak. Gitu. Nah Pak Kemis tuh bilang gini, ya udah dicoba dulu aja ya sama Neng siapa tahu dari Neng ini bisa bantu temen Neng si Ina nanti sore langsung adain aja ritual. Neng pokoknya percaya aja sama saya, nurut. Aku iya aja Mamang gitu kan. Udah tuh dia pergi sama bapak saya. Sore datang lagi bawa mangkok logam, dituang air. Dia doain tuh dari sore. Dari datang situ dia langsung langsung ngasih air, dia doain air itu, bawa masuk ke kamar saya.
Saya diminta tiduran di situ, ditaburin bunga-bunga di kasur saya. Sekali lagi Pak Kemis bilang ke saya, "Neng, percaya aja ya sama saya," dia sambil terus berdoa sama Allah. Yang penting ikutin aja. Saya pun setuju karena saya juga udah merasa di ujung, jadi juga merasa menolong si Ina. Saya nurut aja sama Pak Kemis. Pak Kemis pun mulailah itu baca doa lagi di air yang dia bawa. Dia baca doa, baca beberapa kata, dicipratin lah itu airnya ke muka aku lagi tiduran di situ pun diam aja, disuruh tutup mata, tutuplah matanya sama Pak Kemis, diciprat-cipratin. Terus Pak Kemis bilang, "Bismillah ya Neng," dia percaya aja. Udah tuh mata aku kan kepejam ya, masih terdengar awalnya suara Pak Kemis baca doa terus nyiprat-nyipratin air. Beberapa saat kemudian saya ngerasa kesadaran saya tuh mulai hilang, mulai tidur nih kayak saya. Nah, udah tidur, tiba-tiba kebangun lagi nih saya di mimpi kayak kemarin yang serba hitam itu. Tiba-tiba yang tadi serba hitam itu jadi hutan. Baru pertama kali saya mimpi kayak gini. Awalnya kan mimpi yang sebelum-sebelumnya hitam kan, ini tiba-tiba di hutan. Saya nengok ke sekeliling, gak ada apa-apa. Tiba-tiba saya kan bingung ya. Saya larilah ke depan, nyari orang. Tiba-tiba saya ngeliat di situ ada segerombolan makhluk. Pokoknya kayak ada banyak makhluk bikin lingkaran. Saya bingung, mendekatlah saya ke sana. Pelan-pelan. Saya juga merasa takut kan. Di situ ada di tengahnya lingkaran itu ada sosok yang saya pernah lihat di warung sate. Di samping-sampingnya banyak sosok lainnya yang berbeda-beda. Bisa ada yang setan lidahnya keluar, melet-melet gitu kan. Tapi di tengahnya itu kayak pemimpinnya itu yang itu setan kepala kambing itu yang badannya berbulu. Saya bingung kan. Nah, saya lihat lagi, ternyata di tengah dari lingkaran itu ada si Ina lagi tiduran. Dia terkapar gitu di bawah, mukanya pucet, terus badannya keringetan. Saya bingung di situ ngeliatin si Ina, sekaligus panik. Ini saya harus gimana nih? Di sekelilingnya itu setannya pada ngeliatin si Ina itu. Mereka ngeliatin si Ina sambil bersuara yang aneh. Tiba-tiba karena saya bingung mau ngapain juga, tiba-tiba Pak Kemis tuh suara Pak Kemis terdengar. "Coba Neng, tolong Ina," gitu kan. Dia ngomong aja terus, tolong Ina." Saya di situ masih nggak berani ya, masih bingung juga. Cuman karena Pak Kemis ya terus ngomong, terus nyakinin saya, larilah saya ke situ, merembetlah mendekat ke Ina. Saya coba guncang tubuh Ina, "Ina bangun gitu kan." Saya tarik tangannya. Si Ina ini bangun, matanya melek, tapi dia ini kayak orang kosong. Dia ditarik sama saya, diajak duduk. Terus saya tarik kan, disuruh bangun. Kita berdua larilah dari lingkaran yang tadi. Saya narik Ina nurut aja tuh di belakang, dia ikut lari. Cuman pas saya balik ke belakang lihat muka dia tuh kayak orang kosong, kayak udah nggak ada jiwanya. Udah aja saya tarik terus, ikutin arahan Pak Kemis. Saya tarik tangan Ina, kita lari menjauh dari yang siluman-siluman tadi lah pokoknya. Saya lari, situ udah panik banget karena saya lari juga nggak ada ujungnya, nggak udah gitu. Saya udah mulai nyerah ya, karena lari-lari juga nggak ketemu ujungnya, cuman kedengeran suara Pak Kemis doang yang baca doa. Lu gimana ini, si Ina juga malah kayak orang nggak sadar.
Pokoknya saya di situ lari-lari aja, yang penting gak ketemu lagi sama siluman yang tadi. Lari terus, tiba-tiba gelap nih mata saya, tiba-tiba pandangan saya tuh hilang, gelap. Saya nengok ke belakang juga Ina nggak ada, gelap banget itu pokoknya. Pas gelap tiba-tiba muncul lagi cahaya. Di situ abis cahaya ada cahaya putih, dia terang banget pokoknya, nyinarin mata saya. Bingung kan, abis gelap tiba-tiba terang, pokoknya kayak tiba-tiba banget semuanya tuh nyinarin saya. Nah abis cahaya terang itu nggak ketahan, tiba-tiba saya bangun nih, merasa diguncang. Saya udah balik dari kenyataan. Di situ ada ibu saya di sebelah saya, nangis dia aja, Neng gitu kan. Saya bingung, bangun-bangun dinangisin gini kan. Saya cuman bisa diem, terus saya didudukin sama ibu saya, dikasih minum dulu Neng. Di situ saya ngeliat sekeliling, ada Pak Kemis lagi masih ngerapal doa-doa di samping kasur saya. Matanya masih merem, masih sering-sering nyiprat-nyipratin air. Pokoknya Pak Kemis tuh masih ngerapal doa-doa aja. Saya tiba-tiba kepikiran Ina, aduh si Ina gimana ini kan. Tapi sama si ibu saya tuh bilang, udah Neng, udah jangan dipikirin, udah tenang dulu aja, kasih minum lagi. Pokoknya saya situ nungguin si Pak Kemis. Ada beberapa saat kemudian Pak Kemis tuh melek, udah berhenti dia, tiba-tiba dia berhenti melek, terus nunduk. Saya nunggu jawaban Pak Kemis kan. Saya tanya, Pak gimana Pak gitu kan. Pak Kemis naik kepalanya, senyum dia sambil nepuk-nepuk pundak saya. Udah Neng, aman, alhamdulillah. Situ saya bener-bener terharu, maksudnya kayak di situasi gitu baru pertama kali juga kan di hidup saya. Terus juga langsung kepikiran teman saya si Ina. Saya langsung kayak, makasih ya Pak, teman deket saya yang hampir nggak selamat. Si Pak Kemis pun nenangin saya kan, udah Neng, udah aja, udah aman aja, insya Allah ya. Beberapa hari lagi juga Ina sembuh. Di situ saya terharu banget maksudnya saya kan masih muda ya, terus juga ini pengalaman pertama kerja, tiba-tiba malah dapat kayak gini. Mana yang jadi korban itu teman saya sendiri. Untungnya tuh bisa terpecahkan, salahnya jadi aman. Udah tuh Pak Kemis pun beberapa hari sering datang lah ke rumah aku dan ke rumah si Ina, nanyain keadaannya. Sekarang ini udah nggak ini sih, aku udah nggak pernah mimpi buruk lagi. Cuman nggak tahu tuh Ina, soalnya kan aku juga mau nyamperin si Ina, nggak dibolehin dulu sama bapak ibu aku. Ya pokoknya beberapa hari Pak Kemis tuh masih nyamperin kita lah, masih nanyain, masih mantau gitu kan. Pas udah dirasa aman, aku juga bilang ke Pak Kemis, udah nggak pernah diganggu lagi, udah nggak pernah mimpi lagi. Pak Kemis pun udah nggak pernah ke rumah aku lagi. Udah tuh semenjak Pak Kemis nggak ke rumah aku juga dibolehin sama bapak ibu aku ke rumah si Ina. Ngecek lah aku ke rumah si Ina. Alhamdulillah banget si Ina tuh waktu aku kesana udah sadar Mang. Dia udah duduk di kasur. Maksudnya kan kayak yang kemarin tiduran aja, sekarang udah bisa duduk. Dia juga udah ngobrol sama aku lagi. Udah di situ aku nangis banget sama si Ina tuh. Ya soalnya temen aku sendiri ya, alhamdulillah bisa selamat. Mungkin si Ina mah nggak tahu kejadiannya atau perjuangannya. Cuman aku di situ terharu banget. Semenjak itu udah aku kapok kan, udah nggak mau urusan sama warung sate kemarin. Cuman karena masih penasaran, aku ngechat tuh sama karyawan lainnya pun ya ngasih kabar kayak biasa aja gitu. Dia bilang mereka tuh udah nebak duluan. Mereka bilang gini, kamu tuh ini ya gini soalnya kita nemu alat-alatnya Pak Haji di belakang, kayak kemenyan. Mereka nemu kemenyan, nemu jeroan. Kata aku tuh kok bisa nemu? Iya, Pak Haji udah jarang kesini. Nggak tahu, dia udah nggak pernah kesini lagi sejak beberapa hari, sejak
kamu keluar. Terus ya udah, aku cuman tahu kabar warung kemarin tuh dari teman-teman aku, karyawan-karyawan di sana. Yang aku tahu terakhir tuh emang kayak karyawan sana tuh bilang dia juga kan niatnya mau resign ya, karena juga Pak Hajinya udah jarang ke situ. Terus juga warung tuh nggak tahu kenapa sepi tiba-tiba. Yang tadinya pelanggan membludak mau dari pagi sampai malam itu ini sepi, kayak cuman ya masih ramai cuman nggak seramai dulu. Aku bilang ya udah, aku pokoknya bilang ke mereka tuh doain aja yang terbaik. Udah tuh mereka juga udah resign. Aku juga dengar kabar terakhir tuh warung kayaknya mau bangkrut ya. Udah aku nggak mau ada urusan sama mereka lagi. Yang beberapa bulan kemudian yang aku tahu sih warung tersebut tuh akhirnya bangkrut total. Jadi nggak pernah lewat situ lagi? Enggak, karena trauma juga ya, takut. Paling nanya-nanya aja sama lihat di sosmed gitu kan kabarnya. Tutupnya, bangkrutnya cepet nggak? Nggak secepat itu, cuman kayak ada 3 bulan, jeda 3 bulan sepi-sepi kan, omsetnya turun, tutup lah full. Cabang lain nggak ada ya? Hanya itu aja? Nggak ada, itu aja. Kabar Pak Haji juga kata karyawan lain nggak tahu mereka, Pak Haji udah nggak pernah ke sana. Ya udah. Dan kabarnya Ina masih sehat sampai sekarang? Ina masih sehat. Nggak ada gangguan apa-apa ya? Udah, alhamdulillahnya. Ya kita masih sering chatan walaupun sekarang kerjanya udah nggak bareng. Neng Cila sendiri nggak ada gangguan? Nggak ada, alhamdulillah. Ada yang ngintil-ngintil gitu? Nggak ada ya? Nggak, udah sekali aja cukup. Iya. Nah mungkin di akhir kisah ini Neng Cila punya saran untuk penonton ya, penonton muda yang baru mau bekerja begitu ya. Kira-kira tipsnya apa supaya aman? Tipsnya yang pasti hati-hati aja ya. Terus kalau misal mumpung masih magang gitu kan, masih bebas, cari tahu dulu tentang tempat kerja. Kalau misalnya dirasa ada yang mencurigakan, cepet-cepet keluar deh gitu kan. Jangan sampai kejadian dulu. Betapa hancurnya hati Neng Cila saat sahabat yang biasanya jadi tempat berbagi tawa tiba-tiba harus menjerit kesakitan. Belum sempat rasa takut reda, bayangan asing kerap terlihat di sudut matanya. Sosok yang tak pernah ia bayangkan. Namun di tengah gelap yang mencekam, ia memilih berdiri. Dengan keberanian yang rapuh, Neng Cila berusaha merebut kembali sahabatnya dari cengkeraman malam. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.